Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dava Kekvianto dengan NPM akhir 087 ataupun 2211031087. Jadi di sini saya akan memberikan cara bagaimana mengisi SPT tahunan step by step, sebagaimana untuk pemenuhan tugas ataupun ujian akhir semester daripada mata kuliah lab komputer pajak. Oke, di sini kita langsung aja mulai dari SPT-nya. Sebelum itu, pengisian SPT ini berdasarkan soal yang telah diberikan oleh Ibu dosen pengampu yang mana terdapat di sini. Ya, langsung saja. Ya, ini nama saya sendiri, nama NPM kelas, profil, kemudian APK, LR, depresiasi komersial, keterangan lainnya, serta jawaban yang telah saya kerjakan. Oke, langsung aja kita mulai pengisiannya. Pertama-tama dari lampiran induk. Jadi reminder juga untuk pengisian SPT ini hanya berdasarkan kolom yang merah. Sebenarnya tidak hanya merah. Apabila ada kolom yang merah, maka itu diprioritaskan untuk diisi dan memang sangat perlu diisi. Baik, ini untuk nomor telepon karena sudah ada terlampir, jadi kita isi 0 saja, 08. Kemudian langsung ke induk lanjutan. Nah, untuk induk lanjutan ini tidak perlu diisi. Ralat hanya perlu diisi di bagian pernyataan yang mana badan ataupun PT tersebut menaruh wajib pajaknya di mana. Nah, ini sudah sesuai dengan tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Langsung saja kita isi di bagian ini sebagaimana PT ataupun badan yang memilih wajib pajaknya di daerah mana. Kita isi Bandar Lampung pada tanggal 6 Desember 2024. Oke. Setelah itu langsung saja kita beralih ke lampiran 1. Baik. Pada lampiran 1 diisi pada bagian penghasilan neto komersial dalam negeri, yaitu bagian 1A ataupun peredaran usaha, sebagaimana yang terlampir pada jawaban yang telah tersedia. Ya, ini pada bagian penjualan barang. Langsung saja kita isi sebesar 41,35 M. Oke, sudah sesuai. Kemudian bagian 1E ataupun penghasilan dari luar usaha sebesar nominal yang ada di Excel sini, yang di jawaban yaitu 415 juta. Oke, semuanya sudah terinput secara manual, maksudnya secara otomatis. Kemudian kita beralih ke penyesuaian fiskal positif. Pada kolom 5A yaitu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota. Sini kita menyesuaikan lagi dengan nominal 95 juta. Kelebihan. Sudah 95. Oke, 95 juta. Kemudian kita lompat
ke kolom yang F, yaitu pajak penghasilan sebesar 160 juta. Kelebihan. Oke, 160 juta sudah terinput. Baik, pada lampiran 1 sudah terisi semua dikarenakan semua sudah otomatis. Jadi hanya yang diisi pada peredaran usaha, penghasilan dari luar usaha, kemudian yang dibebankan, lalu pajak penghasilan, dan dapatkan penghasilan tetap fiskal sebesar sekian. Kemudian kita lanjut ke lampiran 2. Nah, pada lampiran 2 ini lumayan banyak yang diisi ya. Pertama itu pada HPP terlebih dahulu pada bagian pembelian bahan atau barang dagangan sebesar 34 miliar. Oke, kemudian pada gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR dan sebagainya dengan nominal sebesar 500 juta. 550 juta. Reminder kembali ya, karena penyelesaian ini sudah tercatat juga di Excel yang sudah saya kerjakan. Jadi semua isi SPT itu berdasarkan yang ada pada soal. Kemudian kita lanjut ke biaya sewa. Biaya sewa itu dengan nominal 1 miliar. Kita lanjut ke persediaan awal dan persediaan akhir. Pada persediaan awal itu sebesar 2,5 M. Oke, kemudian persediaan akhir sebesar 400 juta. Baik. Kemudian kita beralih ke biaya usaha lainnya. Pada gaji, upah, bonus dan sebagainya sebesar 1,25 M. Oke, kemudian kita ke biaya transportasi. Pada biaya transportasi sebesar 260 juta. Kelebihan. Oke, kemudian kita lompat ke biaya penyusutan. Pada biaya penyusutan sebesar 331,200 juta. Kelebihan. Oke. Kemudian kita lanjut ke biaya sewa. Pada biaya sewa nominalnya sebesar 160 juta. Kurang angkanya. Oke, kemudian biaya royalti sebesar 50 juta. Kemudian pada biaya pemasaran atau promosi sebesar 76 juta. Kemudian pada biaya lainnya sebesar 1 miliar 109 juta. Oke, kemudian kita beralih ke biaya dari luar usaha. Jadi pada biaya dari luar usaha ini hanya diisi pada bagian persediaan awal sebesar 39 juta. Baik, oke, semuanya sudah terisi secara otomatis. Penjumlahan sekian. Kalau sudah terisi semua, kita lanjut ke lampiran ke-3. Oke, pada lampiran ketiga ini kita harus menambahkan data secara satu persatu kepada kredit pajak dalam negeri, pemotongan ataupun pemungutan PPh pasal 22 sesuai data pemotong atau pemungut.
terdapat pada bagian keterangan lainnya. Di sini terdapat pertama PT Crispy. PT Crispy dengan nomor NPWP 14685 2439 331000. Kemudian jenis penghasilan PPh pasal 22 impor. Kita cek kembali profilnya. Ya, bagian farmasi. Oke. Outputnya kita isi 30 juta. PPh output juga 30 juta. Untuk nomor buktinya bukti 24 Juni 2023. Juni. Oke, kita tambah data lagi. Bentar, laptopnya agak lowbat. Oke. Ini kita kosongkan.
strip aja ya, ntar kan jadi si strip. Lanjut pada nama pemotong atau pemungut yang kedua. Di sini kita bisa lihat di Excel yaitu PT ABC. Dengan PWP 13 dan 3 920 332 0. Oke. Kemudian kita lihat lagi TBC. Ini PPH pasal 23 bagian dividen. Untuk ini nilai impor. Oke. Sejumlah untuk PT ABC itu 34.500.000. Nomor bukti kemudian tanggal bukti 20 September 2023. September. Oke, ini ke straight. Kita straight. Oke, tambah lagi, satu lagi yaitu dari Bendahara Kementerian Pertanian. Kopi. Oke, kemudian PWP-nya no 15 sudah 027 331 000. Oke, masuk kepada jenis penghasilan lalu dengan objek output sebesar 3 juta kurang 01 ini sama dengan nomor bukti tanggal bukti pada 12 Oktober. Strip oke. Selanjutnya jika lambar 3 oke, lambar 3 seperti ini. Kemudian kita lanjut ke 84.
Oke, pada laporan 4 sudah tidak perlu ada yang diisi, tidak ada yang perlu dirubah lagi. Kemudian kita ke lampiran kelima. Oke, kita di sini menambah data lagi, yaitu pada daftar pemegang saham ataupun pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Ini kita berdasarkan data yang ada pada sini. PT Nuera Pharma Medica. Pertama yaitu Gugun. Dengan alamat Jalan Legal nomor 4. PWP-nya satu dua sembilan 965 331 000. Oke. Untuk jumlah modal disetor sebesar 675 juta. Sebesar 45%. Dan jumlah dividen 0. Kemudian tambah lagi adalah ramatkan pada jalan Afif. Dengan kota Bandar dengan PWP 0336 0 triple 0 triple 30 72 331 triple 0. Kemudian sejumlah modal yang disetor sejumlah 450 juta. Jumlah persenannya yaitu 30%. Yang dividen 0. Dan kita tambah France. Melamatkan di sini. PWP-nya 02 234 02 234 115 31. Oke. Jumlah modal disetor yaitu 375 juta. Dengan persenan 25%. Dividen 0. Oke. Yang kita isi kembali. Seperti data yang tertera di atas sebelumnya pada daftar sebelum pengurus dan komisaris. Alamatnya
samakan jabatannya direktur dan tambah dengan NPWP jabatan komisaris. Tambah lagi dengan NPWP jabatan manajer. Baik, setelah itu lembar 5 selesai, kita lanjut ke lembar 6. Oke, di sini kita perlu tambah data lagi. Sama seperti data sebelumnya. PWP 129 9656 331 80 sejumlah 475 45%. Dengan adalah yang beralamatkan pada PWP 0330 072 331 0 sejumlah 450 juta dengan persenan 30%. Lanjut ke France. BWP 02234 dengannya 31. Oke, sejumlah 375 juta dengan persenan 25%. Baik, ini lembaran ke-6 sudah terisi. Lanjut kita ke lembaran khusus 1A. Di sini kita tambah data. Jenis harta,
dan berwujud. Ini kelompok bangunan permanen, kemudian nama harta bangunan pabrik dan kantor ini berdasarkan pada depresiasi komersial pada bagian ini, bangunan pabrik dan kantor. Bulan-bulannya 1 tahun bulan 2022, harga perolehan 300 juta, nilai sisa 285 juta dengan metode garis lurus. Ini 15 juta. Kita kosongkan, kemudian tambah lagi bangunan permanen, ini bangunan pabrik dan kantor 2 bulan bulan 1 tahun 2022 dengan harga perolehan 1,8 M. Kemudian nilai sisa buku fiskal pada awal tahun sebesar 1,71 M. Dan metode garis lurus. Dan menyusun fiskal sebesar 90 juta. Baik. Kemudian ini kita jadikan jumlah penyusutan komersialnya, kita isi 165,6 juta. Menjadi data ke-12. Oke, sebelum itu pada lembaran ketiga kita nolkan terlebih dahulu. Pada bagian objek output. Baik, sudah. Kembali ke lembaran khusus 1A lagi. Ya. Oke, sudah sampai lembaran 1A. Kemudian ya, tidak ada lagi diisi. Di sini kita hanya menyesuaikan kembali. Lembaran khusus 2A tidak diisi. Begitu juga seterusnya. Oke. Oke, kita review kembali dari awal sampai akhir, apakah ada yang tersisa. Oke. Ini kita isi tanggal segini ya. Jika sudah, kita ke lampiran paling belakang. Oke. Sudah semua. Apabila sudah semua, ya sampai di sini, tinggal kita save filenya, kemudian jadikan PDF. Dan jangan lupa untuk membuka SPT berikut harus menggunakan aplikasi Adobe.
Ya mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.